Untuk melengkapi tugas dari modul pendidikan anak di sekolah dasar yang diajarkan oleh Bapak Ignatius Wandi Jayanto, di sini kelompok kami yaitu kelompok 5 akan membawakan dan menjelaskan materi yaitu mengenai persen. Sebelumnya kami akan mengenalkan anggota kelompok kami yaitu kelompok 5. Yang pertama Utamimah, yang kedua yaitu Nida Hanifah, dan yang terakhir yaitu Vika Karisma. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke dalam materi, jangan lupa ya like dulu video ini, komen, dan juga subscribe. Itu pengertian dari persen. Persen adalah suatu angka atau perbandingan rasio untuk menyatakan suatu pecahan dari per 100 dengan simbol persen. Dengan kata lain, persentase adalah jumlah keseluruhan untuk menyatakan bilangan per 100. Setelah memahami apa itu pengertian dari persen, sekarang mari kita mempelajari bagaimana cara menghitung persen. Rumus menghitung persen yaitu dengan cara melihat jumlah keseluruhan dikalikan dengan 100%. Misal, dalam suatu kelas terdiri dari 40 siswa, maka keseluruhan 40 siswa ini kita anggap sebagai 100%. Memberikan contoh persen ke diskon. Saya kasih contoh satu soal dengan dua cara. Soalnya harga sebuah baju ini soalnya harga sebuah baju yang tertera pada label harga adalah Rp300.000 karena diobral maka pembeli mendapatkan diskon 40%. Berapa harga baju itu sekarang? Nah, sekarang pakai cara yang pertama. Pakai cara yang ke satu ya. Ini diskon sama dengan diskonnya kan 40%, kita tulis 40 per 100 dikali harga awal itu Rp300.000. Nah, ini nolnya kita coret, ini nolnya kita coret, jadi 40 kali 3.000 ya, ini kan nolnya 3. Nah, 4 dikali 3 hasilnya 12. Ini nolnya tinggal sisa berapa? 1, 2, 3, 4. Kita tulis 1, 2, 3, 4. Di belakang koma ada 3 angka. Jadi hasil dari diskon itu Rp120.000. Nah, sekarang kita jumlahin harga akhirnya. Harga akhirnya sama dengan harga awal dikurang diskon. Nah, sama dengan RP. Harga awalnya berapa? Rp300.000 dikurang RP Rp120.000 ya. Nah, terus kita Rp1.000 didiskon 40%, hasilnya menjadi Rp180.000. Ini cara yang pertama. Nah, kita sekarang menghitung cara yang kedua. Cara yang kedua, harga akhir sama dengan 100% dikurang persen diskon dikali harga awal. Ya. Nih, dikali harga awal sama dengan
100% dikurang persen diskonnya tadi 40% dikali harga awalnya 300.000 rupiah. Kita hitung 100% dikurang 40% menjadi 60%. 60% dikali Rp 300.000 rupiah. Nah, di sini 60/100 dikali Rp 300.000 rupiah. Nah, ini kita coret nolnya, 02 kita coret, ini juga kita coret nolnya ya. Jadi 60 dikali 3.000. Nah, 6 dikali 3 hasilnya 18. Nah, sisanya nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kita tulis 1, 2, 3, 4. Nih, kasih titik. Jadi hasilnya 180.000 rupiah. Ini cara yang kedua. Nah, kalian bisa pilih menggunakan cara yang pertama atau menggunakan cara yang kedua. Bagi saya lebih mudah cara yang pertama ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8% dibentuk diskon. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara merubah pecahan biasa ke bentuk persen. Pecahan biasa ke bentuk persen, persennya itu adalah persen adalah 100. Kita lihat soal yang pertama yaitu A 3/4. Dalam cara pengubahan pecahan biasa ke bentuk persen ada dua cara. Yang pertama 3/4 dikalikan dengan 100. Yang dikalikan dengan 100 hanya 9. 3 dikali 100 sama dengan 300. Penyebut perempat kita pindah di bawah 300. 300 dibagi 4 hasilnya adalah 75. Jadi hasil dari 3/4 sama dengan adalah 75%. Lanjut ke soal yang kedua yaitu B. 4/20 sama dengan titik-titik persen. Cara yang kedua yaitu adalah karena persen per 100 maka kita harus merubah penyebut jadi per 100. 4/20, 20 ini harus dikalikan dengan angka berapa agar hasilnya menjadi per 100, yaitu dikalikan dengan 5. Jika penyebut dikali dengan 5 maka pembilang juga harus dikalikan dengan 5. 4 dikali 5 yaitu adalah 20 dan 20 dikali 5 yaitu adalah 100. Karena penyebut sudah per 100 maka ini sudah disebut dengan persen, hanya diganti simbol. 20/100 sama dengan 20, 100 kita ganti dengan simbol persen. Jadi hasil dari 4/20 yaitu adalah 20%. Teman-teman, setelah kita mempelajari bagaimana cara merubah pecahan biasa ke bentuk persen, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara merubah desimal ke bentuk persen. Kita lihat persen itu adalah per dan sen itu adalah per 100, maka semua penyebut harus kita ubah ke dalam per 100. Kita lihat soal yang pertama yaitu 0,5. Dalam bentuk pecahan desimal yang perlu kita lihat adalah angka di belakang koma. Jika angka di belakang koma itu hanya 1, berarti ia menyebutkan per 10. Jika angka di belakang koma ada 2, maka itu menunjukkan per 100. Kita lihat soal yang pertama yaitu adalah angka di belakang koma 1, berarti 0,5 sama dengan 5/10. Karena penyebut hanya per 10, maka kita harus mengubah menjadi per 100. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengalihkan 10 menjadi 100. 10 dikalikan dengan angka berapa agar hasilnya menjadi 100. 10 dikali dengan 10. Jika penyebut dikali dengan 10, maka pembilang juga harus dikalikan dengan 10. 5 dikali 10 sama dengan 50. Dan 10 dikali 10 sama dengan 100. Karena penyebut sudah per 100, maka kita akan mengubah penyebut menjadi simbol persen. 50/100 sama dengan
menjadi simbol persen yaitu persen. Jadi hasil dari 0,5 sama dengan 50%. Ke soal yang kedua yaitu 0,20. Karena 0,20 itu adalah angka di belakang koma ada 2, berarti 0,20 adalah 20/100. Karena penyebut sudah menunjukkan per 100, maka kita hanya merubah penyebut menjadi simbol persen. 20/100 sama dengan 20, 100 kita coret, kita ubah menjadi simbol persen. Jadi 0,20 sama dengan 20%. Baiklah teman-teman, cukup sekian materi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.